kepada seluruh jamaah, Bapak Ibu, orang tua kami, anak-anak kami, kaum muslimin dan muslimat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita dengan akhir-akhir Ramadan. Ini membuktikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih mencintai kita, masih menyayangi kita, dan Allah Subhanahu wa taala masih menanamkan hidayah ke dalam hati-hati kita. Dan bersyukur juga kita Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, mempertemukan kita dengan hari yang mulia ini. Hari Minggu atau dalam bahasa Arabnya dikenal dengan hari Ahad. Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari Ahad. Salah satunya dalam riwayat diceritakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini, langit bumi beserta isinya, pada hari Ahad atau hari Minggu. Kemudian di riwayat yang lain diceritakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan Nabi Adam alaihissalam juga pada hari Ahad. Kemudian Nabi katakan hari Ahad ini adalah hari yang baik untuk kita mulai berusaha atau untuk kita mulai membangun sesuatu. Misalnya kita membangun rumah, membangun bangunan, atau membangun segala sesuatu di permukaan bumi ini. Maka hari Ahad atau hari Minggu adalah hari yang baik untuk kita memulai usaha atau kita membangun sebuah usaha. Kemudian masih banyak riwayat-riwayat lain yang menceritakan keutamaan atau peristiwa-peristiwa besar yang Allah turunkan pada hari Ahad. Salah satu yang lainnya adalah Ahad merupakan simbol ketauhidan, keesaan, mengingatkan kita bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan satu-satunya bukan bumi ini yang berhak kita sembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekitar 5 hari lagi kita akan berpisah dengan bulan Ramadan yang mulia. Maka Nabi katakan dalam sebuah hadis, di 10 malam terakhir ada satu malam yang sangat mulia, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an surah ke-97 dalam surah Al-Qadar. Allah menceritakan ada satu malam yang sangat mulia, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW menceritakan, carilah malam Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir di hari-hari yang ganjil. Kalau hari ini adalah malam yang ke-26, maka kita juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu besok malam ke-27 kita juga meningkatkan ibadah kita. Karena para alim ulama dan Nabi Muhammad SAW menceritakan dalam hadisnya, dalam riwayatnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan malam Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala dan anak-anak kami yang mencatat, judul kita pada malam hari ini adalah meraih malam Lailatul Qadar. Meraih malam Lailatul Qadar. Sebelum kita masuk pada apa itu Lailatul Qadar, izinkan saya untuk menceritakan kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan malam Lailatul Qadar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
setelah Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Nabi Isa alaihi salam ketika beliau berdakwah kepada kaum Bani Israel yang hari ini kita kenal dengan bangsa Yahudi atau Israel. Maka ketika Nabi Isa alaihissalam wafat, Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu nabi, di mana nabi ini tidak Allah ceritakan di dalam Al-Qur'anul Karim, dan sangat sedikit sekali riwayat yang menceritakan tentang nabi ini. Namun dari kisah nabi ini, inilah asal muasal kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan malam Lailatul Qadar. Siapa nama nabinya Bapak Ibu? Nama nabinya yang diceritakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berdakwah kepada Bani Israel adalah Nabi Sam'un Al-Ghazi. Nabi Sam'un Al-Ghazi alaihi salam. Ketika Nabi Isa meninggal dunia, Allah turunkan Nabi Sam'un Al-Ghazi alaihi salam. Kalau di dunia barat atau bagi kita yang sudah pernah menonton, kita kenal film Samson. Film Samson itu terinspirasi daripada Nabi Sam'un Al-Ghazi alaihi salam. Singkat ceritanya Bapak Ibu, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Sam'un ini berdakwah, dalam riwayat diceritakan beliau berdakwah untuk Bani Israel ke sebuah raja di Romawi, di mana rajanya adalah raja yang kafir, tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya, dan Bani Israel ini adalah kaum yang sangat pembangkang. Diceritakan oleh banyak riwayat, dan di dalam kitab Al-Quran diceritakan bagaimana hampir-hampir kaum daripada Bani Israel yang kita kenal hari ini dengan bangsa Yahudi, sifat mereka hampir-hampir sama, bahkan melebihi daripada iblis laknatullah alaih. Bani Israel, Allah berikan kelebihan mereka orangnya ganteng-ganteng, tampan-tampan, cantik-cantik. Tidak ada orang yang lebih ganteng, tidak ada orang yang lebih tampan kecuali daripada ketampanan kaum Bani Israel. Kemudian Allah juga memberikan anugerah yang sangat luar biasa kepada Bani Israel. Apa itu? Mereka memiliki tingkat intelektualitas yang sangat tinggi. Mereka orang yang sangat-sangat pintar. Bahkan di masa mereka mampu menciptakan teknologi yang pada masa ini teknologi itu sudah termasuk sangat tinggi sekali. Kemudian Bani Israel ini salah satu bukti dia adalah orang yang fasik, membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an diceritakan bahwasanya kaum Bani Israel mereka harus beribadah setiap minggunya pada hari Sabtu. Mereka tidak boleh melakukan hal yang lain, tidak boleh menangkap ikan, pekerjaan-pekerjaan yang lain, kecuali hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang dilakukan oleh kaum Bani Israel ini, bahkan Allah pun mereka tantang, mereka lawan, mereka membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mereka hari Sabtu akan beribadah, di hari Jumatnya kaum muslimin, kaum Bani Israel ini mereka menyediakan jala di lautan atau di perairan. Agar apa? Agar pada hari Sabtunya mereka bisa mendapatkan ikan, dan hari Minggunya, hari Ahadnya mereka bisa menangkap hasil tangkapan yang mereka sudah siapkan pada hari Jumat. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jangan kamu kepada kaum Bani Israel ini, jangan kamu melakukan hal yang lain kecuali hanya beribadah kepada Allah. Maka karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui perbuatan daripada kaum Bani Israel, Allah hukum mereka menjadi kera. Kunu qiradatan khasi'in. Jadilah kamu kera yang hina. Dan itu Allah abadikan dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Al-Baqarah. Maka kaum Bani Israel ini juga salah satu pembangkangannya, beliau banyak sekali membunuh nabi dan para rasul. Dalam riwayat diceritakan jumlah nabi yang Allah turunkan ke permukaan bumi ini ada sekitar 124.000 nabi. Dan rasul yang Allah turunkan ada sekitar 313 rasul. Namun nama nabi dan rasul yang wajib kita kenal, kita hafal ada 25 nabi.
Mulai daripada Nabi alaihi salam, Adam alaihi salam, sampai daripada khataman nabiyyin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan cerita ini, kisah daripada Nabi Samud al-Ghazi ini kepada para sahabatnya. Para sahabat merasa cemburu. Banyak di antara mereka yang meneteskan air mata dan mereka mengatakan kepada Nabi, sungguh mulia, sungguh luar biasa ibadah dan perjuangan daripada Nabi Samud. Tidak mungkin kami yang sahabat ini yang umurnya pendek-pendek 60-70 tahun mampu menyaingi ibadah daripada Nabi Samud. Maka Nabi Allah Muhammad SAW memberikan kabar gembira melalui wahyu Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan pada malam hari itu. Dalam riwayat diceritakan Allah turunkan surah Al-Qadar pada malam ke-27 Ramadan yang sudah kita sebutkan tadi bunyinya. Maka asal muasal daripada malam Lailatul Qadar karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu nabi bernama Nabi Samud di mana ibadahnya sangat luar biasa, dan itu diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya, dan sahabat yang merasa cemburu dan mereka menangis karena mereka merasa tidak akan mampu melakukan hal itu, dan Allah berikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad dan para sahabat dengan menurunkan satu surah Al-Quran, surah Makkiyah, surah Al-Qadar. Maka ini adalah asal muasal daripada kisah bermulanya malam Lailatul Qadar. Sekarang Bapak Ibu, apa itu malam Lailatul Qadar? Setiap kita sudah mengetahui pengertiannya. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang Allah turunkan Al-Qur'anul Karim, dan Allah turunkan malam yang mulia di mana ketika kita mampu beribadah, baik berzikir, membaca Al-Quran, sholat pada malam hari itu, maka amalnya lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian bagaimana cara kita mendapatkan malam Lailatul Qadar Bapak Ibu? Maka alim ulama kita Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan kita, pertama caranya adalah meluruskan niat kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan malam Lailatul Qadar. Maka niat ini penting. Yang kedua tentu meningkatkan ibadah kita. Kalau misalnya ibadah kita lebih suka berzikir, maka tingkatkan zikir kita. Kalau misalnya zikir kita baru 100, tingkatkan menjadi 150 atau 200. Atau kita lebih terbiasa, lebih suka membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, tingkatkan kemampuan makharijul huruf kita, tajwid kita, menyempurnakan setiap huruf daripada bacaan Al-Quran. Atau menambah setiap juz sehingga kita bisa menyelesaikan 30 juz. Kalau kita lebih suka beribadah dalam bentuk solat, maka tingkatkan jumlah rakaat solat kita, sempurnakan daripada ibadah solat kita. Maka hal yang kedua yang bisa kita lakukan agar Allah mempertemukan kita dengan malam Lailatul Qadar adalah dengan meningkatkan ibadah kita. Dan yang ketiga tentu kata Nabi, carilah malam Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil. Bukan berarti malam genap seperti malam ini kita tidak beribadah. Kita beribadah juga. Maka ketika Allah turunkan malam ganjil, besok insya Allah, kalau sesuai dengan perhitungan dari pemerintah, kita puasa hari Kamis, maka besok adalah malam ke-27. Maka setelah kita tarawih, kita istirahat sejenak malam, kemudian kita malamnya kita jadikan qiyamul lail, berdoa kepada Allah. Dalam banyak riwayat diceritakan, para alim ulama menceritakan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu rata-rata hadir atau datang dini hari, berkisar pada pukul 1 sampai pukul 2, yang biasa dialami oleh para alim ulama, orang-orang yang memiliki kasih. Maka kita istirahat sejenak, maka nanti kita berdoa kepada Allah, dibangunkan pada jam 12 dan kita berdoa. Maka ciri-ciri orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu Bapak Ibu, ketika pada malam harinya, pertama dia akan mendapatkan ketenangan jiwa. Ada satu ketenangan yang tidak dia rasakan sebelumnya, ketenangan yang sangat luar biasa. Ada rasa bahagia walaupun pada saat itu dia dihadapkan dengan berbagai macam permasalahan. Maka ketika orang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu ada sebuah ketenangan, kebahagiaan, perasaan yang sangat bahagia yang hanya Allah berikan kepada orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Kemudian hal berikutnya, di samping kita meningkatkan ibadah kita, mencari di malam ganjil,
tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi mencontohkan doanya, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita sering-sering berdoa ciri-ciri ya dan sejarahnya menambah semangat kita beribadah mulai daripada malam hari ini dan malam-malam seterusnya, terutama di malam ganjil. Besok masih ada 27 dan masih ada 29. Aku tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim ya Allah ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat Bapak Ibu. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qauli hadza wa astaghfir. Diperbanyak maaf Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.